Terima kasih untuk moderator kita yang sangat luar biasa. Applause buat beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Merdeka! Merdeka! Allahu Allahu Akbar. Akbar. Masya Allah, dari suaranya nih, kayaknya lumayan nih. Awal awal bulan, mudah-mudahan omset kita semakin bertambah dan berkembang jaringan kita. Amin. Amin ya Allah. Perkenalkan, nama saya Ibu Rosnita yang sudah dikasih tahu tadi. Terima kasih yang tak terhingga untuk founder dan co-founder eh, Bapak Haji Masturi dan Umi Elis Ratnasari yang sudah memberikan waktu di malam ini kepada saya untuk memberikan materi tentang produk knowledge dari PT BES. Dan yang saya hormati juga COO AA Rizal Fahmi Ramadan, semoga beliau sehat selalu dan mudah-mudahan dalam tahun depan menemukan pasangannya. Dan yang saya hormati juga CMO eh, Umi Ustazah Umi Kalsuminangsi. Semoga tahun ini beliau mendapatkan reward-reward dari PTB sampai ke luxurinya. Dan Amin. yang saya hormati juga CMO SBS Jakarta, Ibu Marliah dan Bapak Faisal Dai, dan CMO SBS Jakarta Pusat, Uti Hajah Kartinah dan Ibu Miftahul Jannah, dan CMO SBS Tenggerang, Ibu Yunarli beserta Bapak Haji Saripudin, dan yang saya hormati juga CMO SBS Serang, Bapak Haji Surci Tabrani dengan Ibu Mulia Cahya, dan Exco sampai 16, dan CBDO yang sangat luar biasa. Saya hormati juga leader 10, SC 150, SC, dan hadirin yang malam ini ikut di Zoom webinar kita dengan program dengan produk knowledge ini. Semoga teman-teman semuanya diberikan potensi rezeki yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tetap fokus, tetap ikhtiar maksimal. Mudah-mudahan Allah akan memberikan kita potensi-potensi yang akan kita jemput bersama tim. Dan malam ini kita akan sama-sama belajar ya teman-teman, yang mana kita dalam kesehariannya kita selalu sering mendengar yang namanya asam lambung. Jadi dengan adanya produk knowledge ini, nanti teman-teman akan di lapangan itu akan menjadi mudah bagaimana memberikan informasi produk-produk kita yang luar biasa sehingga orang di luar sana bisa bergabung dengan PCA-nya, pakai cerita terus ajak ke seminar atau kita langsung presentasi atau prospek perorangan. Jadi yang mana di sini adalah malam ini kita membahas tentang asam lambung naik atau yang lebih dikenal dengan gastroheart reflux disease, yang mana yang istilahnya disingkat dengan GERD adalah
kondisi di mana asam lambung naik ke kerongkongan. Jadi kondisi asam lambung naik sampai ke kerongkongan itu penyebabnya bisa karena iritasi, karena tidak nyaman, dan kena gejalanya pun akan ada rasa yang meliputi gejalanya sebagai berikut, seperti terbakar dadanya atau rasa asam lambung di mulut. Jadi rasa asam di mulut sulit untuk menelan. Jadi asam lambung yang naik tadi dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, pola makan yang tidak baik atau jelek. Yang kedua, bisa karena stres. Yang ketiga, bisa karena obesitas. Yang keempat, bisa karena mengkonsumsi kafein atau alkohol. Jadi itu semua akan mem- memberikan dampaknya, akhirnya kita akan terkena penyakit GERD atau asam lambung naik. Gejala-gejala asam lambung naik itu ada beberapa rasa-rasa yang dirasakan asam lambung itu naik. Pertama, rasa terbakar di dada. Sensasi terbakar di dada itu seperti nyeri di dada. Seringkali di di belakang tulang dada. Jadi kalau kita merasakan dada kita ada rasa nyeri atau sakit di belakang tulang dada, itu adalah salah satu gejalanya. Jadi yang kedua, gejala asam lambung naik itu ada rasa asam di mulut. Bagaimana rasa asam dan rasa pahit dari mulut terasa setelah makan. Jadi kalau kita merasakan setelah makan, perasaan kita itu ada seperti rasa asam atau rasa pahit setelah makan. Jadi itu kita udah harus hati-hati, berarti kita ada menuju seperti gejala asam lambung. Dan ada juga susah menelan. Sensasinya seperti makan tersangkut di tenggorokan. Kadang kita kan ada rasanya gimana ya? Nggak enak nih tenggorokan kayak nyangkut gitu. Itu salah satu gejala dari asam lambung. Terus bau mulut yang tidak sedap itu terjadi karena asam lambung dari perut kita itu langsung naik ke tenggorokan. Jadi makanya perasaannya itu baunya jadi nggak enak di mulut gitu. Apalagi orang yang dekat kita juga kurang nyaman. Terus rasa mual atau muntah. Jadi ada rasa mual dan pengen muntah setelah makan. Terus sakit tenggorokan yang tidak kunjung hilang. Jadi kalau kita merasakan sakit tenggorokan yang harus pada terus itu terasa penuh dan banyak gas gitu. Rasanya sakit ke ulu hati gitu. Ah, itu salah satu gejala asam lambung kita naik. Nah, ada sendawa. Kadang sendawa ini kurang fit, dia ada sendawa juga. Tapi kalau orang sakit lambung, dia itu seringkali seperti sendawa gitu. Jadi itu ternyata itu menandakan asam lambungnya itu dalam keadaan naik. Jadi kita harus waspada. Cara mengatasi asam lambung naik
Bagaimana caranya? Caranya gaya hidup kita. Jadi kita atau jika kita Indonesia itu kan sukanya pada umumnya, apalagi orang Sumatera ya, saya pribadi orang Padang itu sukanya makan pedes. Saking gitu. Nah, tapi kan lambung kita. Jadi di sini kalau kita kita nah, jadi kita sedang makan jangan berlemak dan makan yang terlalu asin. Terus menghindari berbaring setelah makan. Kadang ada orang sebagian dia tidak paham sesudah dia makan dia langsung leha-leha, baring-baring atau tiduran. Itu kesehatan apalagi karena lambung habis terus kita bawa tidur dengan posisinya itu agak miring, jadi itu tuh tidak baik sekali untuk kesehatan. Yang kedua, yang ketiga akan yang terlalu banyak. Jadi hindari makan yang banyak. Suara saya kalau hindari banyak ibu gitu. Itu kita jadi memang naik pada lambung kita aman. Sudah. Halo teman-teman, halo halo Ya, halo, suaranya putus-putus, Bunda. udah Putus-putus kedengeran suaranya Bu Bu Haji. Rita suara saya? Iya, Kedengeran tapi agak putus-putus. Putus-putus ya. Kedengeran Nggak bersih ya? Uni.
Ini udah kedengeran? Udah kedengeran, Bu Rita? Halo? Sudah. Halo? Halo, halo Bunda. Nah, ini sebentar ya, saya. Nah, sebentar, Mbah. Ini tolong bukain, Mbah. Ini suaranya nggak kedengeran Zoom. Sebentar. Sebentar ya, teman-teman. Saya kebetulan lagi di luar. Makasih ya, Mbak. Halo, udah kedengeran, Bu Rita? Sudah Bunda. Udah, Sudah kedengaran jelas. saya duduk. Ini lagi keluar. Jadi, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi teman-teman, saya ulangi lagi, bagaimana cara mengatasi asam lambung yang berlebihan? Pertama, harus menghindari makan yang terlalu pedas atau berlemak. Yang asam juga sama, menghindari berbaring setelah makan. Terus atur pola makan, hindari makan jangan langsung terlalu besar porsinya. Terus kurangi stres. Jadi mengurangi stres juga ternyata mempengaruhi dengan lambung kita. Kalau kita udah istilahnya stres, otomatis asam lambung itu juga akan naik. Sering tuh saya ketemu dengan pasien di toko, dia itu dalam kondisi yang tidak nyaman karena dalam posisi yang keadaan stres itu akhirnya lambungnya itu naik. Jadi asam lambungnya naik. Jadi bagaimana kita meredam, bagaimana kita jangan stres, kita harus pola hidupnya harus diatur, istirahatnya juga diatur, makannya juga harus diatur. Dan yang intinya banget selalu mendekatkan diri kepada Allah dengan zikrullah. Mudah-mudahan kita juga akan meredam kalau ada masalah atau stres akan sendirinya berkurang. Terus jaga berat badan atau jangan obesitas. Ternyata obesitas ini luar biasa dampaknya. Pertama, untuk orang yang lambungnya yang kurang bagus, dia akan memicu gitu. Terus tidur dengan posisi kepala lebih tinggi dari tubuh dan arahnya ke kiri. Jadi kalau kita punya asam lambung atau asam lambung kita lagi naik, kita harus mengkondisikan bagaimana posisi tidur kita itu agak tinggi dari badan dan posisinya juga harus ke kiri. Sebenarnya kita orang muslim kan disunahkan posisi tidur itu di sebelah kanan. Tapi kalau kondisi kita memang tidak bisa ya kita ngikutin dulu bagaimana lambung kita aman. Nanti setelah itu baru kita atur lagi posisi tidurnya, sunnahnya menurut Rasulullah, posisinya ke kanan. Terus menghindari mm, makanan yang mengandung kafein, yang mengandung alkohol dan rokok. Jadi ternyata memang Islam ini agama yang benar. Dia tidak boleh kita makan, minum, alkohol, rokok. Jadi itu memang benar banget. Jadi Masya Allah dengan adanya tuntunan seperti ini, mudah-mudahan kita semua bisa mengatasi bagaimana lambung kita jangan sampai naik asam lambung kita. Jadi kita harus bagaimana menjaga pola makan kita, istirahat kita, obesitas kita. Dengan kondisi itu mudah-mudahan lambung kita aman, badan kita sehat dengan memakai juga produk-produk knowledge dari BES yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan dengan penjelasan saya tadi, mudah-mudahan ada ilmu di sana yang bermanfaat untuk kita semua dan semoga kita semua bisa menjalankan
bisnis kita dengan nyaman, dengan kondisi badan yang sehat, dan bisa menjelaskan juga di luar sana bagaimana mereka sehat dan mereka juga mendapatkan potensi yang luar biasa dari Best Corporation Syariah. Demikian dari saya tentang penjelasan bagaimana mengatasi asam lambung yang naik. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi kepada moderator kita. Mudah-mudahan kalau ada yang bertanya silahkan. Baik, terima kasih Bu Haja Rosnita. Pencerahannya dan penjelasannya sangat luar biasa. Untuk teman-teman dimanapun berada, untuk sahabat dan Bapak Ibu yang mempunyai keluhan, atau mungkin ada yang sering-sering ya, Bu Haja ya, boleh. Iya. Mengenai asam lambung, mungkin ada yang pernah mengalami, cara mengatasinya bagaimana, boleh. Silakan. Ada yang bertanya di chat atau langsung juga boleh. Silakan teman-teman. Saya mau nanya, Baik. Boleh. Apa kabar Bunda Arma? Masya Allah. Alhamdulillah, Rabbil Sehat Alamin. ya Bun. Silakan Bunda. Itu seminggu ini apa udah 3 minggu ya, saya mendengarkan dari YouTube dokter dia menceritakan manfaat makan tape. Oh iya. Betul, tape itu obat asam lambung. Malahan dia menceritakan manfaatnya banyak sekali. Tapi katanya nggak boleh lebih dari 50 gram. Jadi nanti semua jeroan nih di dalam perut kita ini selain lambung jadi sehat katanya kalau rajin makan tape. Itu pertanyaan pertama. Nah, tadi pagi kebetulan saya nonton itu juga dokter apa Sahidul apa namanya tuh? Sahidul apa ya? Akbar. Hmm. Kalau orang sakit asam lambung boleh nggak minum ini? Kedelai, kedelai. Delek. Jadi tadi pagi itu Dokter Sahidul Akbar itu mengatakan kalau pingin sehat itu gampang katanya gitu. Satu, jangan makan minyak-minyak. Jangan makan yang sesuatu yang udah diolah terus lama disimpan gitu. Maksudnya dia tuh kalau makan buah ya buah langsung yang masih seger gitu. Herbal juga kurma, punya semua macam-macam yang alami-alami lah intinya alami. Nah, jadi kayak terus masa nggak boleh ini deh kalau Saidul kok dokter Sahidul itu. Masa susu untuk sementara katanya kalau pingin sehat biar normal lagi kesehatannya berhenti dulu susu olahan. Saya bingung, masa susu olahan nggak boleh? Nah, bagaimana pendapatnya Ibu Rosita? Bukan menghalangi sih dia untuk sementara kalau pengen bersih tubuhnya seperti gitu. Ada 5 pola yang harus dihindari kata gitu. Gimana Bu? Tentang tape, tentang yang kedelai itu kaitan dengan asam lambung. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Bunda Armawati Arbi atas pertanyaannya. Silakan Bunda Haja boleh dijawab. Hmm. Ya, terima kasih buat Ibu Dokter Armawati Arbi tentang pertanyaannya yang mana tape atau itu katanya bisa mengurangi asam lambung. Kalau dimakan lebih kurang sehari cuman 500 gram.
50 50. gram kali, 50 gram. 50. Kalau 500 gram itu setengah kilo kebanyakan. Kebanyakan nggak boleh. Iya, jadi ternyata dalam pembuatan tape itu ada proses penambahan ragi. Di sana raginya juga istilahnya ada nggak terlalu banyak. Dan ternyata di dalam lambung kita di situ ada enzim yang dengan adanya makan tape yang cuman lebih kurang 50 gram tadi, mungkin dengan reaksinya tape dan enzim yang ada di lambung, insya Allah itu membuat lambung kita semakin sehat gitu. Tapi saya rasa itu sah-sah aja, nggak masalah. Karena porsinya kan dalam keadaan sedikit dan tidak banyak gitu. Terus kalau susu kacang kedelai tadi, kacang kedelai itu kan untuk di lambung itu bagus banget tuh Bu Arma. Karena dia juga sudah benar-benar itu apa ya, ada asam aminonya, ditambahin masuk ke lambung kita ada enzim. Jadi dengan kombinasi seperti itu, lambung kita itu akan menjadi aman. Dan saya rasa pemakaiannya juga nggak boleh terlalu banyak, apalagi kalau orang yang punya seperti asam urat gitu. Terus yang ketiga apalagi tuh Bu Arma? Oh, yang Oh, kaitan dengan susu. susu. Kalau pingin Ah, sehat kalau katanya. susu, susu itu kadang sekarang kalau yang langsung apa yang sudah siap saji? Yang sudah diolah katanya gitu. Yang sudah Oh, siap saji diolah. kali ya. Nah, jadi itu memang dia cara pengelolaannya tidak maksimal, akhirnya ada kontraindikasi, jadi masuk ke lambung kita itu juga kurang nyaman di lambung. Makanya kita harus memilih-milih susu apa kira-kira yang pantas. Alhamdulillah PTB benar-benar luar biasa. Dia sudah mengeluarkan susu kambing Epidgo dan susu ayak mil. Susu ayak mil itu benar-benar enak dimakan karena dia juga mengandung ada daun salam. Terus dia mengandung juga apa itu apa ya, buah mengkudu gitu, dan rasanya pun pas gitu. Alhamdulillah kalau kita konsumsi itu susu yang sudah dikeluarkan base itu memang benar, ayak mil bagus, Epidgo juga bagus. Saya sendiri merasakan dan alhamdulillah itu eh istilahnya tuh di luar sana orang yang sakit lambung seperti waktu hari itu kan saya pernah Bu Dokter Nani, dia sempat kena GERD itu, kena asam lambungnya berlebihan. Jadi dia saya kasih Epidgo sama hari itu saya kasih itu Haspro. Alhamdulillah sembuh. Yang tadinya dia itu memang luar biasa lambungnya sampai dia nggak praktek ada kali setahun. Dengan silaturahminya saya ke tempat prakteknya, beliau lagi cari produk untuk kolagen dan beliau juga kena asam lambung yang berlebihan. Saya tinggal kasih Epidgo sama Haspro dan kolagen, dan setiap pagi sarapan paginya dengan natural plus. Alhamdulillah sekarang Bu Dokter Nani itu sehat. Tadinya beliau itu memang benar-benar tidak keluar mungkin hampir setahun itu. Jadi
saya memang benar-benar yakin dengan produk kita yang luar biasa di base ini memang bagus produknya. Ibu Tirta Asnita juga suaminya saya pertama kali nemenin Bu Ira ke rumah beliau untuk presentasi. Alhamdulillah dia nggak bisa tidur itu. Suaminya Bu Tirta Asnita itu nggak bisa tidur. Gelisah, gemeteran. Saya datang sore-sore sama Bu Ira. Saya bawa produk PTB. Saya kasih Natural Plus. Saya kasih Haspro. Saya kasih Alkabes. Dan alhamdulillah sampai sekarang yang tadinya dia nggak bisa tidur dan dia itu bawaannya tuh jadi akhirnya dia agak gimana ya, agak memicu dia agak stres jadinya. Jadi dengan adanya produk PT Base ini beliau semua pada sehat. Jadi kita jangan istilahnya ragu lagi. Produk kita memang benar-benar luar biasa. Dan apapun yang orang di luar sana butuhkan apa aja, kita ingat dulu nih produk kita apa. Insya Allah dengan yakin, dengan pertolongan Allah. Karena di base ini sudah mengutamakan keberkahannya dan sudah didoakan oleh anak-anak yatim. Mudah-mudahan apapun yang dikasihkan ke pasien atau ke orang di luar sana dengan izin Allah mudah-mudahan sehat. Itu aja Bu Arma, mudah-mudahan penjelasan saya bisa dipahami dan Bu Arma bisa memberikan informasi kalau ada yang perlu produk kita di luar sana. Ya, Bu, kan kita punya kopi, Bu. Tadi Ibu membahas kopi deh tadi. Kopi. Ya, untuk orang asam lambung gimana? Pakai kopi yang mana? Habat Nah, atau lagi? kalau asam lambung bagusnya kopinya kopi habat. Karena dia mengandung hambatu sauda juga, ya kan? Terus dia mengandung juga gula aren. Terus dia tuh juga bagus untuk pencernaan. Kalau untuk kopi Ekomak itu lebih mengutamakan untuk stamina. Seperti stamina suami istri sih bisa, untuk laki perempuan. Dan itu kan lebih untuk menaikkan libido orang laki. Dan untuk perempuan yang lagi menstruasi juga bisa supaya mensnya nggak sakit. Jadi untuk yang sakit lambung, kopinya saya sarankan kopi ini, kopi ya itu habas. Gitu, Bu Arma. Ya, berarti kesimpulannya bisa makan tape, bisa makan kopi habat, bisa minum susu, apalagi tadi ya, ada 4 ya tadi. Nah, buah, buah Hah? katanya ya. Apanya? Yang buah tadi itu katanya, kenapa buah itu tadi? Buah. Kok jadi lupa aku. Oh ya udah. Buah mana ya? Iya, Kalau pokoknya gitu ya. dikupas Jadi boleh ya makan tape ya. boleh. Yang penting jangan terlalu banyak. Apapun yang kita makan harus kita kira-kira. Apalagi umur sudah 50 ke atas, kita sudah rentan dengan penyakit bawaan. Jadi kita sendiri yang mengatur bagaimana kita itu sehat, staminanya juga bagus. Gitu Bu Oh, Arma. tadi kaitan dengan tempe, Bu. Di tempe Oh, berarti juga bisa bisa. untuk Makan aja orang yang nggak asam apa-apa Bu Arma, lambung. Malah jangan obat asam lambung banyak-banyak. ya tempe ya. Tempe Boleh. justru obat asam lambung ya. Kalau tempe Yang itu mentah katanya. malah orang diet Bu Arma dianjurkan makan tempe yang mentah karena di sana ada yang bagus di olahan tempe tadi untuk yang ada dia mengandung kacang kedelai, terus dia memang didiamkan beberapa hari ya kan. Jadi dengan makan mentah ditambah dengan kurma
beberapa biji itu jadi lambung kita aman Bu Atma dan badan kita juga jadi sehat. Yang mau diet pakai itu juga bisa Betul, tambah gitu. madu. Iya, Gitu ya Bu betul, Bu. Arma. Ya, betul. Jadi bisa salad pagi-pagi, tempe plus kurma Iya, tambah madu. Asik dah. iya, boleh, boleh. Ya, terima kasih, Bu. Iya. Baik, terima kasih Bu Haja atas penjelasannya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan ini ada pertanyaan di kolom chat nih, Bunda. Mm-mm. Ya, ada dua pertanyaan nih dari Bapak Edi Pramono ya, dari SLC 2. Yang pertama, produknya apa aja Bu Haji untuk asam lambung? Itu yang pertanyaan pertama. Dan yang kedua, pertanyaannya adalah gejala asam lambung dan darah tinggi bedanya apa? Hmm. Seperti itu. Silakan Bu Haji. Iya, Bismillahirrahmanirrahim. Iya, terima kasih untuk Bapak Edi yang di sana ya, yang di mana? Tinggal di mana sekarang? Di Jawa ya, Di Madiun. Bapak? Di Madiun. Ya, mudah-mudahan Pak Edi selalu sehat. Dan untuk pertanyaannya luar biasa, yang mana Pak Edi menanyakan bagaimana obat obat herbal apa aja yang dikeluarkan oleh perusahaan kita gitu ya untuk Iya, mengatasi asam lambung. iya. Alhamdulillah, Best Corporation Syariah ini benar-benar luar biasa dengan produknya yang bagus dan memang sudah teruji. Dan untuk asam lambung, saya menyarankan Pak Edi biasakan sarapan pagi dengan natural plakes dengan cara merebus air sedikit dalam kondisi mendidih, masukin 1 bungkus, tinggal diaduk sesudah kita rasa udah mateng, kita langsung bisa makan. Jadi biasakan kita jangan lagi memakan goreng-gorengan karena asam lambung itu naik bisa karena makanan berlemak. Makanan yang terlalu asin, terlalu asem dan pedas. Jadi produk kita sudah ada natural plakes. Saya dulu juga kadang pagi-pagi saya kan suka tuh dibikinin mantu tuh natural plakes. Saya gabung dengan susu Evit Go. Itu benar-benar luar biasa. Itu rasanya kenyang, Pak. Dan sampai jam setengah 12 saya pulang dari toko itu lambung juga masih aman dan rasa kenyang karena natural plakes itu ada mengandung itu umbi Garut. Ah, terus dia mengandung ekstrak lidah buaya. Jadi bagus banget untuk pencernaan. Jadi kita kalau kita sudah di base, nggak usah lagi sarapan pagi dengan sarapan nasi uduk kah atau lontong sayur kah. Itu nggak bagus untuk kesehatan dan lambung kita. Jadi kita biasakan sarapan pagi yang sehat. Terus untuk darah tinggi dan asam lambung itu perbedaannya apa gitu? Iya, betul Bu Haji. Hmm, kalau untuk asam lambung perbedaannya itu kalau kita ada nyeri dari perut atau nyeri di dada atau perasaan ada gas yang berlebihan sampai ke tenggorokan, akhirnya kita merasakan perut kita nih kayak kembung, kayak begah. Nah, itu gejala dari asam lambung. Jadi kita harus hati-hati dengan gejala itu karena dampaknya akan kemana-mana. Nanti bisa kadang menyerang ke jantung, asam lambung itu. Kadang bisa juga pemicu stres. Terus bikin kita juga cemas, deg-degan.
nggak bisa tidur. Jadi kita memang di sini alhamdulillah sudah tahu dengan produk knowledge-nya kita yang sudah banyak, yang sudah disediakan juga webinarnya setiap hari Rabu malam. Insya Allah ikutin terus, dan mudah-mudahan kita juga bisa memahami, oh ini gejalanya, ini asam lambung, ternyata gasnya yang berlebihan naik dari perut sampai ke tenggorokan gitu. Terus kalau untuk darah tinggi, itu rasanya seperti apa itu kalau darah tinggi setahu saya keluhannya di luar sana pada umumnya suka nyeri itu di kepala, kadang di bagian belakang dan di bagian depan gitu. Jadi kemungkinan bisa karena darah tinggi. Kadang darah tinggi itu juga bisa timbul karena pola makan. Pola makan yang tidak sehat. Kadang kita suka makannya itu mungkin terlalu asin. Ikan asinnya ditambah lagi dengan yang kira-kira memicu banyak garamnya. Akhirnya kita dengan umur yang sudah mulai mendekati 50 dan menuju 60 itu, kita akan pasti terjangkit penyakit sesuatu yang kalau kita tidak batas-batasi akan menjadi penyakit bawaan kita gitu. Jadi dengan memakan apapun yang kita makan itu kita akan rasa-rasakan gimana ya dampaknya ke diri saya ini kalau saya makan terlalu banyak, rasanya tenggorokan kepala saya kurang enak gitu, badan juga nggak enak gitu. Nah itu hati-hati, itu kemungkinan bisa juga darah tinggi atau tidurnya juga kurang. Jadi ternyata darah tinggi itu juga penyebabnya istirahat yang kurang gitu. Jadi kadang kita menyepelekan untuk istirahat semaunya. Sebenarnya kita harus istirahat itu misalnya harus 5 jam. Kadang kita ngentengin 4 jam. Sebenarnya tubuh kita ini kan bukan robot. Dia nggak bisa ngomong, tapi kondisi kita itu bisa kita lihat kira-kira badan kita fit nggak ya, enak nggak ya. Kalau kira-kira nggak enak, ya kita harus menjaga dengan tidur yang teratur. Mudah-mudahan dengan tidurnya teratur, bisa bangun juga di sepertiga malam sampai subuh. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah. Itu aja ya Pak Edi ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Baik, terima kasih Bu Haja. Semoga jawabannya uh, terpuaskan ya Pak Edi. Iya, Berarti yang bisa memicu untuk asam lambung dan darah tinggi itu banyak faktor ya Bunda ya. iya, Betul, banyak. betul. Dari faktor pola hidup dan pola makan tentunya. Iya, Baik, waktu terus berjalan menunjukkan pukul 21:01. Untuk teman-teman dan sahabat dimanapun berada, masih ada waktu untuk sesi tanya jawab. Silakan bisa langsung atau dengan di chat juga boleh. Atau mungkin ada yang mau sharing ya, Bu Haji ya, boleh ya? boleh silakan. Silakan kepada teman-teman yang mau sharing, mungkin pernah pengalaman kena asam lambung, bisa berbagi pengalamannya dengan teman-teman semua, bisa menambah ilmu juga ya. Diikuti 58 peserta nih, Bunda Haja lumayan nih, lumayan banyak ya. Alhamdulillah. Gila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Umi. Bu Haji, nan jauh di Mato. Lagi di mana nih Bu Haji nih? Lagi di Anyer Umi, cucunya ulang Waduh, tahun. round-round terus nih Bu Haji nih, jalan-jalan terus. Alhamdulillah nih di luar nih Mi. Nih
mobilnya dari BES ini memang nyata. Masya Allah, tabarakallah. Kelihatan mobil dari base-nya. Masya Iya. Allah. Luar biasa ini Bu Haji, Umi ngikutin materinya ini. Wah, banyak kali yang cocok ini ya, yang pas, yang banyak yang Umi rasakan ini mengenai lambung ini Bu Rita. Masya Allah Bu Rita, keren banget ini host Silakan kita Umi. malam hari ini. Iya, jadi memang masalah lambung ini Umi sendiri pernah mengalami nih Bu Haji Bu Rita Iya. pada saat bulan puasa, tahu beberapa tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu kalau nggak salah itu punya kesalahan buka puasanya itu lupa, langsung ayam geprek tuh Bu Haji, pedes. Iya, pedas itu Mi. Sama esnya kan, namanya orang puasa sedap itu. Tapi Iya. besoknya udah pakai baju seminar, udah pakai ID card, masuk Langsung. UGD. Langsung masuk UGD. Ya, Iya ya karena Allah. asam lambungnya naik itu bener-bener lupa banget. Saking apanya buka puasa itu yang diingat itu langsung ayam geprek sama es. Nah, langsung diperiksa di sana, ada kecurigaan dari pihak rumah sakit apa ini jantung begitu ya. Tapi Iya. alhamdulillah karena Umi kalsum rutin itu habaz itu bagus banget itu ya Iya. Bu Haji. Umi rutin konsumsi habaz itu ya setiap hari. Jadi waktu diperiksa diperiksa jantungnya itu Umi sudah yakin banget. Insya Allah saya yakin nggak ada masalah dengan jantung ini karena saya konsumsi terus semua produk dari BES ini, Habstro-nya, Bimek-nya, khususnya Habaznya ini ya, dan juga Ekovico ya untuk pencernaan semuanya. Jadi betul begitu dicek ya, alatnya sudah dipasang ke badan dan ternyata dinyatakan ini murni asam lambung. Ibu makan apa? Lalu Umi ceritakan, saya ada berbuat salah, buka puasa kemarin itu langsung es teh manis, langsung sama ayam geprek. Wah iya Bu, pantesan Ibu Naya. Tapi karena sudah sesak napas gitu ya Bu Haji, Iya. langsung dibawa ke UGD karena udah bingung ini, anak-anak juga udah bingung, Umi kenapa ini pakai baju rapi, pakai kerudung, udah pakai ID card mau seminar malah tanda kutip semaput Bu Haji ya. Itu Iya. lapor langsung sama Abi Umi ya, langsung saya ada di UGD. Nah, jadi betul sekali apa yang disampaikan oleh Bu Hajah Rosnita yang betul-betul pakar kesehatan. Banyak sekali ilmu yang Umi dapatkan pada malam hari ini. Rugi banget ya untuk teman-teman yang nggak hadir pada malam hari ini. Terutama tadi tuh Bu Haji bilang habis makan itu kenapa ya enaknya itu rebahan Bu Haji. Masya Allah Bu Haji, itu pantangan banget. Pantangan banget ya Bu Haji ya. Masya Allah. Sama itu Bu Haji. Umi kan selalu tidurnya memang ke kanan ya, udah biasa itu. Iya. Jadi Umi Kalsum kalau tidur sampai hari ini selalu ke kanan dan selalu memeluk Al-Quran. Jadi kalau tidur itu kalau nggak meluk Al-Quran tuh kayak apa ya, kayak ada yang kurang. Itu udah refleks kalau mau tidur, mana Al-Quran nih, mana Al-Quran. Kalau dirapin begitu sama anak-anak, mana Al-Quran. Umi nggak bisa tidur kalau nggak meluk Al-Quran sampai begitu Bu Haji. Nah, baru tahu ilmunya dari Bu Haji malam hari ini bahwa kalau sakit lambung justru tidurnya ke kiri ya Bu Haji. Ke kiri. Oh, pantesan itu. Nah, nanti kalau udah aman baru ke kanan. Baru balik lagi ke kanan. Iya. Nah, yang Umi ingin tanyakan nih Bu Haji, Umi kan Ibu Haji ketahui juga pastinya. Umi kan rajin puasa nih Bu Haji. Iya. Ya kan, puasanya alhamdulillah udah banyak kurangnya. Nah, tapi begitu Idul Adha 3 hari kan haram itu puasa ya Bu Haji. Iya. Nggak boleh puasa kan. Nah, iya nggak boleh puasa. Nah, mungkin ada masukan buat Bu Haji supaya lambungnya Umi ini nggak kaget juga. Karena terus terang Umi sudah curhat juga sama Umi Elis. Tiba-tiba tuh Bu Haji, dan sudah curhat ke Bu Dr. Arma juga tadi di kampus.
Ini tulang Umi karena tadinya badannya agak besar gitu kan, karena puasa itu banyak berkurang susutnya. Iya. Itu tulang kenapa bunyi kretek-kretek ya Bu Haji? Oh, tulangnya posisinya tulang yang mana? Yang belakang Dengkul, Bu Haji. dengkul, Belakang. tulang Tulang apa belakang, ya? Belakang Bu Haji. Jadi tulang kalau dekat. sholat jalan kretek 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 Hmm, begitu Bu Haji. iya. Nah, Oh, mungkin gitu. minta masukan sama Bu Haji itu satu tentang pola puasa Umi biar sehat seperti apa pola puasanya supaya lambungnya juga nggak kaget ya, karena tadinya biasa makan terus sekarang bener-bener stop, dan memang Umi jujur merasakan agak sedikit lemes dan kayak sering kayak meriang gitu Bu Haji. Apakah karena Iya. puasanya yang ini nanti minta petunjuk dari Ekstrim. Bu Haji ya Bu Haji. Terima kasih Bu Haji, terima kasih Bu Rita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah Umi Kalsuminang CMA. Boleh sedikit sharingnya tentang pengalamannya ya Umi. Dan beliau ada minta pencerahan nih dari Bu Hajah tentang pola puasa katanya Bu Hajah. Silakan Iya. Bu Hajah. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Itu sharingnya Ustazah Umi Kalsum yang luar biasa, dan alhamdulillah beliau sekarang lagi rutin puasa sunnah. Eh, Sering puasa sekarang. Tujuannya juga bagaimana badan beliau sehat, dan istilahnya karena faktor obesitas tadi ya. Jadi kalau saya menyarankan Umi, kalau Islam itu kan kita puasa itu kan Senin Kemis sama Yaumil Bid ya kan. Jadi kita puasa Senin dan hari Kemis. Eh, Kalau untuk istilahnya puasa Daud, sehari puasa, sehari enggak, kalau kondisi Umi itu kan masih aktif, pergi ke kampus. Jadi memang perlu tenaga. Jadi kalau untuk terus-terusan puasa juga kurang bagus. Jadi kita harus bisa menjeda. Kita ambil aja lah sunnahnya hari Senin dan Kemis, sama di 3 hari di pertengahan itu gitu. Jadi karena kita ini kadang pengaruh badannya yang tadinya gendut, bagaimana kita biar mengurang-ngurangi, kadang kita sekalian ibadah, sekalian puasa sunnahnya ambil Senin dan Kemis aja sama pertengahan bulan. Dan ternyata itu sangat bagus untuk diri kita, bagaimana kita sehat. Untuk badan Umi sekarang, Umi merasakan lemes gitu dan suka meriang. Yaitu kondisi Umi itu memang tidak, jangan terlalu diporsir. Untuk puasa itu kita Senin dan Kemis aja lah dulu. Dan pertengahan seperti sunnah Rasulullah kan. Jadi untuk kalau makan sahur, saya kalau puasa Senin dan Kemis, kalau saya niatin puasa, saya selalu minum susu ayam mil. Ayam mil itu sebelum saya pokoknya sesudah makan saya langsung makan kurma. Kurma saya makan di bilangan ganjil. Jadi Umi boleh makan kurma bilangan ganjil. 7, 5, 3, 1. Kalau 7 rasanya tuh enak banget tuh Mi di perutnya. Pagi sampai sore tuh masih kenyang kita. Kalau 5 juga lumayan. Kalau 3 sedang lah. Kalau 1 kurang. Terus kita tambah dengan minum susu ayam mil. Nah, dengan kondisi yang tadinya kita gemuk menjadi kurus, kadang itu memang perubahan gitu. Jadi badannya itu tulangnya sekalian bikin padat lagi, makanya kita harus mengkonsumsi kalsium. Yang bagusnya banget untuk
tulang Umi yang rasa sakit di belikat belakang itu bagus tuh Umi tambah dengan salmon kapsul minum 2 kali 2 ditambahin susu ayak mil atau susu LPN kalsi boleh bagus itu salmonnya untuk kepadatan tulang itu LPN kalsi atau ayak milnya itu tulang kita jadi bagus lagi. Terus ditambah untuk ini nih yang nyeri-nyerinya dari luar tinggal tambahin dalgesik. Jadi insya Allah dengan pola makannya yang benar, buka puasanya jangan terlalu banyak yang berlemak, goreng-gorengan, terus yang pedas, terus yang dingin. Kita nih kan puasa, tubuh kita ini kalau kita langsung kasih dengan minum air yang mengandung es atau sirup-sirup itu di perut tuh nggak bagus. Jadi sebenarnya kalau kita buka puasa itu bagusnya air putih anget gitu. Kalau kita seneng minum susu boleh, atau kita pakai alkabes. Udah bang pas buka puasa minum air putih yang anget, tambahin alkabesnya 3 tetes, itu aman tuh lambungnya tuh Umi. Nah, nanti mau imsak, makan kurmanya 7, tambah susu ayak mil, ditambahin salmon, udah, bismillah. Mudah-mudahan dengan produk PT Base-nya Umi jadi sehat, tulangnya jadi padat, yang tadinya lemes jadi sehat lagi tuh Mi. Mudah-mudahan ke depannya makannya juga diatur. Habis makan nggak langsung itu langsung tidur atau rebahan jangan. Atau kalau tidur juga posisinya kalau kita lagi lambungnya nggak nyaman, posisinya ke kiri dulu atau tidurnya pakai bantal lebih tinggi daripada badan. Posisinya ambil ke kiri. Mudah-mudahan bermanfaat dan Umi selalu sehat. Oh, Amin. mudah-mudahan rezekinya juga luar biasa di BES. Tahun Amin. ini dapat semua apa yang Umi inginkan. Itu aja penjelasan saya, Amin. Umi. Luar biasa, jelas banget Bu Aji. Masya Allah, terima kasih Bu Aji atas jawabannya. Terima kasih Bu Rita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama, Umi Kalsum. Terima kasih juga atas sharingnya. Masih adakah yang mau bertanya atau mungkin sharing juga? Masih ada waktu di kolom chat, silakan atau mau langsung boleh. Sepertinya belum ada lagi nih Bu Haja. Ini pertanyaan Oh, Rita nih Bu Haja. iya, Rita mau nanya nih. iya. Kadang-kadang saya itu kalau sarapan itu nggak bisa pagi tuh Bu Haja. Nah, terus? Nah, kadang-kadang dipaksakan ketika misalkan sarapan jam 6 atau jam setengah 6 misalkan kita mau berangkat kemana, nah itu dipaksakan sarapan tapi perutnya itu kayak nggak nerima gitu Bu aja. Jadi kayak nanti setelah makan tuh kayak agak mual, terus agak agak gimana nggak enak rasanya. Jadi kebiasaan mungkin sarapan itu sekitar jam 9 atau jam 10. Itu ada efeknya nggak sih Bu aja tuh? Sedikit aja sih Bun. Iya, ya Mohon Bismillah. penjelasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pertanyaan Bu Rita, sarapan padatnya nggak bisa pagi-pagi ya? Ya, nggak bisa. Kalau diisi nanti suka mual dan pengen gimana di tenggorokan. Jadi Hmm. memang benar kita itu sebenarnya untuk sarapan itu nggak boleh terlalu pagi malah. Hmm. Kalau saya pribadi untuk sarapan itu ini kita bangun pagi ya.
subuh kita minum air putih hangat. Air putih hangat itu bagus banget itu. Dalam jeda waktu 1 jam, dia itu akan ini bikin badan kita sehat. Apalagi kalau ditambah Izumi 3 tetes apa 2 tetes. Terus sarapannya tuh saya tuh jam 9. Iya. Sarapannya juga nggak padat. Paling saya sarapannya susu ayamil. Kalau teman-teman Exco 12 dia tahu tuh saya sarapan paginya pasti kalau nggak kolagen, kalau nggak susu ayamil atau itu susu Evitgo. Jadi memang bagus itu udah bener. Jadi kita nggak usah memaksakan kita harus sarapan pagi. Memang kadang sebagian orang ada yang bisa dia sarapan langsung makan nasi sepiring gitu pagi-pagi sampai siang. Sebenarnya itu juga nggak bagus. Makan itu kan makan siang. Jam 12 ya kan? Bisa kita atur jam 5 kurang. Kalau sarapan itu sebenarnya susu sama istilahnya biskuit atau kita sekarang yang sudah ada di PTBS, kita tinggal RO, tinggal ambil natural flakes atau susu ayam mil. Itu bagus banget untuk di badan. Badan kita lambungnya sehat. Terus istilahnya tuh badannya juga enak. Untuk susu ayam mil itu benar-benar itu padat rasanya di perut. Kalau kita tambahin lagi dengan natural flakes tuh lebih aman sampai jam setengah 12. Jadi nggak apa-apa Bu Rita, nggak masalah. Jadi Bu Rita sekarang konsumsinya pagi itu bangun tidur nih. Kalau kita sholat malam jam 3, jam setengah 4, minum air putih anget dulu. Kalau minum air putihnya boleh ditambahin alkabes 2 tetes atau minum air putih angetnya tuh pakai aspro 2. Tuh udah aman tuh di perut kita nih. Nanti jam 9 tinggal minum susu Evitgo atau Ayamil. Sarapannya pakai natural flakes. Insya Allah kita pun jadi sehat. Karena sehat itu katanya mahal. Kalau kita udah sakit, apapun tidak bisa kita kerjakan. Nah, makanya sekarang kita sudah berada di perusahaan yang produknya yang bagus, kita tinggal RO, tinggal kita minum, kita makan, mudah-mudahan sampai tua kita sehat. Amin, Gitu amin, Bu amin. Rita, mudah-mudahan bermanfaat ya. Itu aja jawaban saya. Mudah-mudahan Bu Rita sama Pak Edi sehat dan semua apa yang diinginkannya dikabulkan Allah. Amin, 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 amin. Terima kasih Bu Hajar penjelasannya. Jadi saya merasa tenang karena kan memang nggak biasa sarapan terlalu pagi. Jadi alhamdulillah sudah ada ilmunya juga. Terima kasih Bu Hajar. Baik Ya. teman-teman, masih ada waktukah untuk sesi tanya jawab pukul 21 lewat 21 menit? Mau langsung atau di chat boleh. Sepertinya sudah tidak ada ya Bu Haja ya? Iya, Boleh silakan untuk closing statement saja ya Bu Haja ya. iya. Baik Terima silakan. kasih Bu Rita yang sangat luar biasa. Ya, mudah-mudahan Bu Rita 1 bulan 2 bulan ke depan raih motornya dan apapun yang Bu Rita ikhtiarkan ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan untuk malam ini saya sedikit berbagi ilmu untuk teman-teman di SSW dan semoga kita bisa menerapkan di lapangan bagaimana nanti kita memperkenalkan produk kita yang mana produk knowledge kita malam ini mengatasi asam lambung berlebihan.
Jadi asam lambung yang berlebihan itu yang istilahnya sekarang adalah GERD itu adalah kondisi di mana asam lambungnya naik sampai ke tenggorokan. Jadi ini terjadi karena ada iritasi atau tidak nyaman di sekitar tenggorokan. Gejalanya itu ada rasa dada yang sakit, di tulang belakang ada rasa mulut yang pahit dan asam, ada susah nelen, ada bau mulut dan sakit tenggorokan, mual serta muntah, dan perutnya terasa kembung dan begah. Dan asam lambung berlebihan ini bisa kita atasi dengan pola hidup yang sehat, dengan makan yang baik, dengan pola makan yang benar, jangan terlalu asam, jangan terlalu pedas, jangan berlemak, dan bisa juga kita istilahnya itu bisa mengatur bagaimana pola makan kita itu jangan langsung sekaligus. Dengan adanya seperti itu dan kita pun mengurangi untuk berat badan yang berlebihan dan menghindari makanan yang mengandung kafein, alkohol, dan rokok. Mudah-mudahan semua ada manfaatnya dan teman-teman bisa melaksanakan apapun di luar sana, produk-produk kita yang menyangkut asam lambung yang berlebihan seperti tadi sudah saya sampaikan, dengan sarapan pagi dengan natural plakes, dengan susu ayak mil. Udah, mudah-mudahan akan menambahkan penghasilan teman-teman dan kita pun juga menjadi sehat dan tim kita juga sehat. Demikian itu statement malam ini dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Yang benernya dari Allah, yang salahnya dari saya pribadi. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ketinggalan. Terima kasih Bu Hajar atas pembahasannya, ilmu-ilmu yang diberikan malam hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan menambah ilmu, apalagi untuk penyakit yang sering kebanyakan orang mengalami. Terima kasih waktunya Bunda Haja. Baik Bapak Ibu dan teman-teman semuanya dimanapun berada. Waktunya saya berikan kesempatan kepada founder dan co-founder untuk memberikan atau tambahan untuk malam hari ini. Silakan kepada Abi dan Umi. Baik. Mungkin AA coba di mute yang lainnya. Naon berikan doa restu mah jeung kawan. Naon eta. Bocor. Bocor. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah.